Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Joy Subari dan hari ini pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial di Maktabah Al-Fatih. Kita juga semua pasti sudah mengenal ya karena Bang Kiwil aja manggilnya Bang ya. Siap. Bang Kiwil ini sering tampil di TV, jadi siapa sih yang nggak kenal Bang Kiwil? Insyaallah. Nah, Bang, gimana kabar? Sehat, Bang? Barakallah, alhamdulillah. Sehat. Sekarang kesibukannya apa nih, Bang? Sekarang biasalah sinetron masih, TV Play masih, dakwah juga masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ya, Bang. Kita kan saya juga yakin banyak nih masyarakat yang pengen tahu nih, Bang. Gimana sih Bang awal mula karirnya Abang tuh dimulai misalkan dari mana gitu sampai pada saat ini gitu. Sebenarnya kalau Kiwil cerita kayak gini butuh waktu 5-6 hari. Wah. Pertanyaannya nih pada kuat ya kameramen. Tapi apa simpelnya saja bahwa sebenarnya semuanya ini adalah jalannya Allah. Setiap manusia ini sudah ditentukan jalannya, tinggal bagaimana cara makhluk Allah ini jalan yang benar aja gitu. Karena tidak ada rencana yang lebih hebat selain rencana Allah. Dulu prosesnya memang panjang banget, prosesnya cukup menyedihkan lah ya. Mau ngomong sedih juga nggak usah kemana-mana, lihat muka gue juga sedih banget deh. Jadi penonton jadi pada nangis ya, bukan termotivasi malah jadi pada sedih ya. Wah, beda tipis lah antara nangis sama jijik, jijiknya daripada sedihnya. Nah di sini waktu awal-awal kan masih ikut sama Eko Patrio, dulu pernah jadi figuran, pernah jadi karyawan juga. Iya. Awal sih emang karyawan dulu gitu, kerja, pernah jadi penyiar juga, ikut lomba lawak gitu ya. Gue juga lomba karena dipaksa kan. Ikut ini karena pengen ya ikut itu. Lurus aja, ikut aja deh. Mau kemana kita ngalur aja lah gitu. Jadi nggak pernah berpikir mau bakal seperti ini gitu. Terus sampai benar-benar menemukan titik bahwa oh ya Kiwil udah layak lah jadi seorang entertain. Ketika main sinetron dulu pertama kali itu ya ngelaba kemudian spontan baru sinetron. Banyak tuh mulai ngetop ketika Kiwil main di sinetron Tarzan Betawi itu langsung booming. Kiwil terkenal sebagai pelawak yang memakai suara almarhum Zainuddin MZ. Ingat banget itu, saya waktu itu masih zamannya baru lulus sekolah kan nggak salah. Iya, kesana gue udah tua banget sekarang ini. Ya itulah proses sampai benar-benar dalam satu hari itu kesibukan luar biasa. Allah kasih tuh kesibukan 24 jam. 24 jam sampai menemukan titik kesuksesan gitu. Ternyata memang sukses benar. Ngerasain nikmatnya ya sebagai orang orang bilang orang sukses. Wow. Sukses ngerasain. Ya. Kemudian sempet sekarangnya jadi hijrah gitu loh. Memang ada kalanya memang orang memang harus begitu gitu. Nah, kan kita juga sering lihat nih Bang Kiwil udah kelihatan hijrah gitu. Itu dari prosesnya itu ada yang Bang Kiwil alami itu sampai hijrah itu seperti apa gitu Bang Kiwil? Dunia entertain tahu ketika saya hijrah. Iya. Orang asik dengan dunia entertain tapi tidak pernah tahu ini maksudnya apa gitu lah. Ini Allah kasih itu apa gitu. Yeah. Setelah hijrah itu baru paham ternyata ya itu tipuan gitu loh, tipu muslihat gitu. Jadi baru sekarang Kiwil ngerasain bahwa jangan terlalu asik, ya. Jangan terlalu asik dengan dunia. Dulu Kiwil mohon maaf lahir dan batin pernah megang duit 2M. Wah, mimpi aja belum pernah Bang. Jadi udah ngerasain yang kayak gitu, nikmati ketika punya duit banyak ya.
sibuk 24 jam dengan duit banyak, tahu sendiri dong ya. Muka kayak gini nggak dilihat, yang penting duit banyak, akhirnya punya banyak istri. Banyak duit, banyak nanti kesibukan. disensor dikit ya. Tit, gitu. Nah dari situlah mulai. Nah endingnya tuh setelah sibuk, terakhir tuh YKS. Oh ya kayak Siapa yang nggak kenal YKS? Program nomor 1. Ada Minggu-minggu Almarhum minyok itu ya. Raffi, Denny, Wendy, Soimas, Cesar, ada Kiwil, ya. Banyak lagi lah yang akses yang lain gitu. Disitulah mulai titik Kiwil hijrah. Pada suatu saat terjadi konflik di sebuah program itu sehingga program itu diputus. Dari situ Kiwil udah, karena memang dulu andalannya cuma itu doang gitu loh. Maksudnya udah 24 jam kerja di stasiun TV itu gitu loh. Sampai putus, hopeless gitu loh. Maksudnya tapi karena masih banyak duit, yang ngandelin duit aja. Nggak apa-apa, nganggur, nggak apa-apa, duit gua sebanyak. Tapi ketika programnya Allah ambil, kemudian duitnya Allah ambil, selesai semuanya gitu loh. Malah masalah diperbanyak. Masalah keluarga, anak, semuanya masalah gitu loh. Nah, dari situlah awalnya. Ketika masalah itu terjadi, mau nggak mau, Kiwil curhat lah sama salah seorang guru saya juga, Kiai Uyat Al-Bantani. Kiai saya itu yang benar-benar yang mengarahkan saya untuk hijrah, mengenal Allah, mengenal Islam. Dari situ tuh ngaji sama beliau, dakwah sama beliau, ya, belajar tauhid, belajar fikih, ya, belajar hadis, belajar semuanya sama beliau. Ngerti, paham gitu deh. Karena di situ ada benar-benar guru saya banyak. Ada Abi Mohai Atali, ada Buya Cep Jamhur, ada Kiai Al-Bantani, ada Habib Fahri Jamalulail gitu. Jadi banyak sekali guru-guru saya yang memberikan saya pelajaran tentang Islam. Hijrah, kemudian dari situ terpuruk, hijrah. Semakin hijrah ini bukan semakin ini, semakin terpuruk. Ya. Terpuruk dunia, ya. Tapi berkah, ya, di kehidupan, gitu loh. Jadi tidak ada masalah yang tidak selesai. Pasti Allah selesai. Pertanyaannya, mau nggak nyelesain sama Allah? Kadang-kadang orang nyelesain ini macam-macam kan. Selain pada Allah banyak. Lewat dukun lah, lewat curhat lah, lewat percaya sama paranormal lah, lewat begini. Nah, itu yang banyak. Nah, kalau alhamdulillah Kiwil diarahkan pada itu. Mengenal Allah. Dan satu ilmu yang diajarkan sama Kiai Uyat dalam ayat Al-Qur'an kata, Bismillahirrahmanirrahim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa'ini qarib. Dari situlah Kiwil baru paham. Ya. Ngerti banget, ya. Hai Muhammad, seandainya saja kau umatmu bertanya di mana aku, katakan kepada mereka bahwa aku itu sangat dekat. Ya Allah ya Rabbana, dekat. Insyaallah. Jadi bohong orang mengatakan bahwa ya Allah aku sakit, bohong. Ya Allah aku susah, bohong. Kenapa? Dia nggak merasa dekat. Siapa yang susah, siapa yang sakit akan dunia ini karena dia jauh. Tapi ketika dia dekat, dia akan tenang. Gitu loh. Masalah hebat apapun ya tinggal curhat aja sama Allah. Ya Allah, ya Rabbana, aku butuh duit. Tinggal ngomong sama Allah. Iya. Ya Allah, ya Rabbana, Kaulah yang maha pengasih, Kaulah yang menguasai langit dan bumi dan serta isi-isinya. Kaulah yang maha kaya. Kalau Allah maha kaya, siapa lagi? Gak ada yang makhluk yang kaya selain pencipta, itu aja. Disitulah buku-buku. Aduh, enak banget. Jadi bagaimana kita takut miskin jika Allah itu maha kaya raya? Mungkin itu. gitu. Saya pernah baca kalimat itu soalnya belum lama. Sebenarnya sesuatu, jangan pernah takut sesuatu yang sudah pernah kita lakukan. Kita pernah terjadi dalam kehidupan kita. Iya. Ya. Kenapa takut miskin? Ya. Kita kaya, ya. Kenapa takut miskin? Karena kenapa? Kita udah kaya kok. Udah pernah kaya. Udah pernah. Loh, kenapa takut miskin? Kita udah pernah miskin. Iya. Ya. Pertanyaan sekarang banyak orang kaya yang takut Miskin. padahal dia pernah Kaya. miskin. Oh, Ya. iya. Orang kaya nggak mungkin. Kenapa dia bilang kaya? Karena pernah miskin. Iya betul. Tiba-tiba dia miskin lagi.
Kok kaget? Aku miskin. Nggak usah lebay, kan lo pernah miskin dulu. Dulu lo waktu miskin biasa-biasa aja, sekarang kalau jatuh sini nangis nggak ya. Dan banyak kejadian-kejadian yang ketika tanpa kita sadari Allah buktikan itu. Ya. Ada yang namanya pakai akal dengan pakai iman. Kalau pakai iman enak deh semuanya, akal dapat. Kalau orang pakai akal tanpa mengiringi dengan iman, 2-3 hari nggak kelar tuh masalah. Tapi kalau misalnya berakal dan didampingi dengan iman, maka akan selesai. Itu prinsipnya hidup. Jadi nggak ada cerita, oh ini kan begini, logikanya begini. Oke, logikanya. Lo pakai iman nggak? Ya. Kalau pakai logika semua juga panjang nih kita ngobrol nih. Pakai logika. Tapi kalau pakai iman, mentok selesai. Gitu. Yang penting keyakinan ya. Yakin. Profesor yang udah keluar negeri mondar-mandir kalah sama nenek-nenek. Bener kalah sama nenek. Buktinya apa? Kemarin corona, ya. Cuma modal bawang putih. Bawang putih kenyot-kenyot, corona hilang. Lah profesor nggak ketemu. Masya Allah. Ya. Nggak usah jauh-jauh, pasti banyak lah. Ya. Jadi segala penyakit itu sebenarnya ada obatnya. Ada obatnya. Cuma pertanyaannya, pakai akal atau pakai iman? Iya. Kalau cuma modal akal doang, ini bakalan panjang. Tapi kalau pakai iman, selesai. Orang sakit, kenapa kok dia dikurangin dosanya? Kenapa? Karena dia berzikir. Di saat sakit dia bilang, ya Allah, aku sakit, ya Allah. Bahkan di saat sakit pun Allah kasih kesempatan untuk sholat. Sholat orang sakit. Pertanyaannya, selama ini orang sakit dia sholat nggak? Jadi perbedaannya orang yang sakit dengan berzikir, orang yang sakit tidak berzikir ya. Jadi orang yang sakit dengan menyebut nama Allah dengan yang tidak ya. Berarti orang yang di luar Islam, ya sakit, diampuni oleh sama Allah. Sementara dia nggak mengakui Allah. Ya itu kan makanya udah kalau pakai logika panjang nih. Betul. Tapi kalau pakai iman selesai. Gitu. Jadi itu yang membuat saya kenapa gue harus hijrah. Hidup tenang deh. Banyak sekali yang saya belajar dari kiai saya tuh memaknai sebuah rezeki. Gitu ya. Ternyata memang ada rezeki memang banyak. Pertanyaannya, kita nggak nyari rezeki. Ayo kita nggak nyari rezeki. Cari apa? Cari berkah. Hidup itu rezeki mau banyak. Allah turunkan rezeki bagaikan air hujan. Ya. Tapi apakah Allah turunkan keberkahan? Tidak. Orang di luar Islam juga dikasih rezeki sama Allah. Iya. Iya kan? Iya. Jangan ngomongin, wow kita udah pengen, wow orang yang nggak mengakui Allah saja dikasih rezeki, apalagi kita yang kenal Allah, ya kan? Dikasih rezeki. Pertanyaannya, rezeki lu berkah nggak? Kalau nyari rezeki gampang. Pertanyaannya, rezeki lu berkah atau tidak? Tidak, gitu. Karena masuk surga itu pun bukan lihat dari besar kecilnya pahala, bukan besar kecilnya ibadah kita, tapi keridhaan Allah. Orang alim aja belum tentu bisa masuk. Iya ya. Kalau Allah nggak ridho, keren nih omongan gue ya. Tapi alhamdulillah ini berkah dari belajar dengan Kiai Uyat Al-Bantani, Abi Muhammad Atali, Buya Cep Jamur, banyak sekali ya yang harus saya banyak pelajarin. Ya. Makanya kalau Kiwil ini sekarang untuk menghadapi dunia kayak gini, bukan ahlinya ya enggak, tapi intinya ya udahlah. Ada orang kaya, mohon maaf, ada orang kaya, iya, saya pernah. Itu aja kan. Waduh, Will, cewek-cewek begini, cewek-cewek banyak ini, mohon maaf. Saya pernah. Saya tidak. Iya. Mau ngapain? Anak banyak, ya. Wow, saya rumah begini, mohon maaf, rumah saya. Jadi ya, mobil, banyak. Jadi nggak, ibaratnya belajarlah dari sana. Ternyata sombong itu nggak enak. Ada kutipan dari sebuah materi yang sampaikan ya kepada saya dari Kiai, jangan pernah sombong ya. Dengan makhluk Allah saja kita nggak boleh sombong ya.
di luar dengan makhluk Allah pun kita nggak boleh sombong, apalagi sombong dengan Allah. Nah, itu yang membuat saya ini. Kenapa? Sombong itu tidak ada lawannya. Maju lawan katanya Mundur. dalam luar, Cetek dangkal. Dalam luar. atas Bawah. hitam, Putih. sombong. Apa tuh? Tanya sombong apa lawan katanya? Mungkin buat PR kali ini. Nah, itu jadi pelajaran. Iya. Semua ada lawan katanya kecuali sombong. Sombong. Sombong nggak ada lawan katanya. Tapi saya punya jawabannya. Boleh dibocorin sekarang? Sombong adalah lawan katanya adalah Allah. Masya Allah. Iya. Karena Allah lah yang Yang memiliki iya. pakaian kesombongan. Iya. Jadi siapa yang sombong, kau telah memakai pakaian Allah. Masya Allah. Makanya hati. Keren nggak? Ini sekarang, Alhamdulillah. Barakallah. jadi setelah Bang Kiwil hijrah ini, saya salah satu mungkin muridnya Bang Kiwil. Wah, guys, sama-sama belajar, sama-sama ngaji. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita lebih dekat dengan Allah. Amin amin. Jadi gini kawan-kawan, Bang Kiwil ini juga sedang mempelajari Al-Quran dari terbitan Maktabah Al-Fatih gitu ya mungkin. Betul, alhamdulillah. Kibil dikasih kesempatan nih untuk mengenal Allah lebih dekat, ya. Kalau alhamdulillah, Allahumma sholli ala. Ini keren banget. Dari sinilah Kibil udah dapat kan ya, kemarin udah sempat belajar. Ternyata memang di Maktabah Al-Fatih ini sangat membantu saya gitu loh, khususnya untuk mengenal Allah, ya, mencintai baginda Nabi Allah ini Muhammad SAW. Jadi banyaklah, bersyukur banget. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi wasilah dari Maktabah Al-Fatih ini. Banyak sekali nanti para hamba-hamba Allah yang ingin lebih dekat lagi kepada Allah. Nih. Amin amin. Ini Al-Qurannya Keren. yang sedang Bang Kiwil sering baca Bang, insya Allah Bang ya. Ini dari Dari Maktabah Al-Fatih ini yang tipe yang Anur. tipe Anur ya. Iya, yang Anur. Ini yang tipe Anur. Jadi ini yang tajwidnya full color. Purkaler gitu ya. Dan di sini juga banyak sekali kita pelajari tentang tajwid. Kemudian ada sisipan doa dan lengkap dengan arti-artinya gitu. Jadi ada pesan kiai saya bilang, kalau bicara soal Al-Quran, ya, membaca semua orang pasti bisa baca. Ya. Namun Al-Quran itu satu harus dibaca, kemudian dimengerti, yang ketiga diamalkan. Ya. Kalau kau hanya bisa baca dan mengerti tapi tidak mengamalkan, itu ibarat pohon tanpa buah. Iya. Pohon doang lebat, Iya. ya, cuma buat berteduh. Iya. Tapi kalau ada pohon lebat, banyak buahnya, udah berteduh, dapat makan. Begitu juga kan Allah. Al-Quran ini semuanya baca. Oh, itu pohon buat berteduh. Berteduhlah engkau di bawah pohon itu. Ya, habis pohon, wah, ada buahnya. Oh, ada buahnya, makan. Nikmati. Sama, ya. Oh, dibaca. Iya. Baca dulu. Oh, Al-Quran. Oh, artinya ini. Zakat, sholat, ya, puasa, ya, berbuat baik, semuanya ada di sini. Habis itu ya diamalkan, ya. Di sini dijelas di ayat pertama dalam Al-Quran, Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah yang alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi dzal muttaqin. Ya, sesungguhnya sudah kuturunkan Al-Quran, ya, sebagai petunjuk. Selesai, ya, untuk orang-orang yang beriman. Udah jelas itu. Jangan tahu ayatnya tapi nggak tahu artinya. Udah gitu nggak ngamalin. Iya. Gimana gitu? Pak Kiai, masalah nih. Masalah apa? Anak. Oh, gampang. Buka Al-Quran. Ya. Ayatnya ini, baca artinya. Wah, paham di situ baru ngerti. Wah, masalah manusia yang ada di dunia, di langit dan di bumi sudah ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah dari dijabarkan semua ngerti. Ya misalnya tadi yang kalimat
kalimatullah mengatakan wa izza sa'alaka ibadi anni ya. Allah itu dekat kok. Ya. Siapa yang ini? Al-Quran. Ini Allah sendiri yang mengatakan itu gitu. Jadi kalau misalnya pengen iya kok kenapa sih saya gula-gulana? Jauh deh. Ente jauh. Ya. Kalau ente udah deket nggak bakalan gundah gulana. Karena beliau ini, karena Allah lah yang Maha Penolong. Jadi Bang Kiwil juga alhamdulillah udah sedikit mempelajari dari bahasa Arab. Muhammad. Jadi ini terjemah perkata. Ya, jadi di sini juga Bang Kiwil sudah mulai sedikit-sedikit mempelajari Bang ya. Pelajarin. Oh, jadi ada di sini kan dipandu juga nih. Ini masalah tentang apa? Ya, bisa dibuka halaman berapa dan sangat-sangat komplit. Jadi dikembalikan lagi bahwa siapapun yang memiliki Maktabah Al-Fatih ini, insya Allah berkah di dunia wal akhirat. Amin. Nggak takut, ya. Amin. Nah. Gini Bang, ini kan dari tadi Abang udah menjelaskan ya dari karir Abang sampai hijrahnya Abang. Minta dong Bang sedikit motivasi atau kata-kata mutiara Abang untuk teman-teman yang di sana. Khusus buat kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, sebagai seorang sahabat, keluarga, saudara, ya, juga berpesan. Ini apa yang disampaikan Kiai saya, Kiai Uyat Al-Bantari, sangat nyentuh di hati. Ya. Pengen kaya, gampang. Pengen sukses, gampang. Pengen berkarir, gampang. Ya. Pengen berkah, gampang. Caranya, nih, dengerin, penting. Urusin urusan Allah, urusanmu biar Allah yang kelarin. Tuh. Masya Allah. Keren gak? Urusin urusan Allah, urusan kita biar Allah yang kelarin. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ingat ya, urusin urusan Allah, urusan kita biar Allah yang kelarin. Masya Allah, ini simple tapi maknanya dalam. Dalam banget. Simple tapi maknanya dalam. Oke Bang, mungkin waktu juga sudah semakin malam. Barakallah, alhamdulillah. Jadi kami nih dari Maktabah Al-Fatih banyak-banyak ngucapin terima kasih sama-sama yang sebanyak-banyak kepada Abang Kiwil yang sudah berkesempatan hadir di Basecamp Maktabah Al-Fatih, yaitu penerbit Al-Quran dengan beberapa Al-Qurannya, salah satunya itu dari An-Nur ya. Dan sekarang Maktabah Al-Fatih belum lama ini launching The Big Perkata Lansia. Selain An-Nur juga ada dari Al-Hadi. Selain An-Nur juga ada Al-Hadi. Perkata Lansia, The Big Perkata Lansia. Jadi buat teman-teman yang belum memiliki dan ingin belajar lagi tentang tajwid, tentang huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, juga untuk khususnya lansia cocok sekali, karena ini temanya The Big Perkata Lansia. Jadi tulisannya, hurufnya sangat besar Bang ya, sangat besar. Cukup membantu bagi yang sudah berusia lanjut. Jadi sebelumnya kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan kami Bang. Juga terima kasih. Kami mohon pamit. Silakan Bang tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Hamdan syakirin hamdan nabiin hamdan. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa la yasuku kamin bagi zulkul muqtadir. Amin. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam. Amin. Maktabah Al-Fatih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkahkan. Amin ya Allah. Karyawan, Amin, siapapun, ya Amin ya Allah. Usahanya, Amin ya Allah. bahkan hartanya yang dihibahkan untuk Al-Quran ini, Amin. ya Allah, ganti dengan kenikmatan dunia dan akhirat. Amin. Yang lebih banyak lagi ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, izinkanlah hambamu ini untuk mensyukuri nikmat
yang Engkau berikan ya Allah dengan sering-sering membaca Al-Quran, Maktabah Al-Fatih. Amin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang golongan-golongan umat baginda Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sandingkan hamba dengan beliau ya Allah yang sangat mulia kekasih-Mu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa kami. Amin amin. Kabul ya Rabbana, atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.